Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosa Operinda dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Eka Sakti. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengantar ilmu administrasi negara, ruang lingkup, beserta sejarahnya. Yang pertama yaitu pengantar ilmu administrasi negara. Apa itu administrasi negara? Yaitu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, kemudian kegiatan negara yang mencakup trias politika. Dalam trias politika ini terkandung tiga hal, yaitu lembaga eksekutif yang dijalankan oleh presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati. Selanjutnya yudikatif dijalankan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Selanjutnya lembaga legislatif yang dijalankan oleh DPR, MPR, dan DPD. Menurut Sondang P. Siagian, administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasa rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang pertama, adanya manusia terdiri dari dua orang atau lebih. Yang kedua, adanya tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, adanya tugas yang harus diselesaikan, serta yang terakhir, sarana dan prasarana atau mobilitas untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan agar tercapainya tujuan tersebut. Pada dasarnya, administrasi terdiri dari dua, yaitu administrasi yang pertama, administrasi pemerintahan, yang kedua, administrasi perusahaan. Administrasi pemerintahan terbagi lagi menjadi dua, yaitu administrasi sipil dan administrasi militer. Administrasi sipil yaitu aktivitas lembaga, departemen, atau non-departemen sampai kecamatan, lurah, hingga desa. Sedangkan administrasi militer yaitu aktivitas yang dilakukan oleh satuan angkatan bersenjata, yaitu TNI dan Polri. Selanjutnya ada administrasi perusahaan, yaitu melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan, seperti contohnya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, PDAM, dan BRI. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup administrasi negara. Yang pertama yaitu organisasi masyarakat yang memiliki prinsip mengenai birokrasi dan model organisasi. Yang kedua, manajemen publik mencakup beberapa hal penting seperti ilmu dan sistem manajemen, anggaran publik, evaluasi program, produktivitas, dan lain-lain. Yang ketiga, implementasi, yaitu pendekatan untuk kebijakan publik serta penerapannya, administrasi pemerintah, dan etika birokrasi. Itu adalah penjelasan mengenai pengantar administrasi negara, ruang lingkup. Yang terakhir kita akan menjelaskan tentang sejarah dari administrasi negara. Administrasi telah ada sejak dahulu kala, karena administrasi ini timbul dengan timbulnya peradaban manusia. Ada dua hal yang dijelaskan, yaitu yang pertama, administrasi sebagai seni, yaitu perkembangan administrasi ini selalu dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang dinamis atau berubah-ubah. Yang kedua, administrasi sebagai ilmu pengetahuan, tepatnya sebagai ilmu pengetahuan sosial. Perkembangan administrasi sebagai seni ini merupakan perkembangan ilmu administrasi sebagai seni dapat dibagi menjadi tiga fase. Fase yang pertama, fase prasejarah, yaitu berakhir pada tahun 1 sebelum Masehi. Yang kedua, tahap atau fase prasejarah yang berakhir pada tahun 1886. Dan yang ketiga itu tahap modern, fase modern, yang dimulai setelah berakhirnya sejarah tadi pada tahun 1886 hingga berlangsung hingga saat ini. Tahap prasejarah. Pertama kita akan membahas tahap prasejarah.
Pada tahap prasejarah ini, masyarakat purba pada zaman itu telah menjalankan roda administrasi sebagaimana apa yang sekarang disebut sebagai prinsip-prinsip dalam administrasi. Pertama kita akan membahas pada zaman Mesopotamia. Pada zaman Mesopotamia ini telah menggunakan logam sebagai alat tukar. Hal ini memudahkan masyarakat purba atau masyarakat pada zaman dahulu dalam melakukan perdagangan. Yang kedua, zaman Babilonia. Perkembangan administrasi juga telah berkembang pada bidang teknologi pada zaman Babilonia ini dengan bukti pada zaman itu sudah adanya tanaman gantung. Yang selanjutnya, yang ketiga, zaman Mesir kuno. Zaman Mesir kuno yang berkembang pada zaman ini adalah dalam bidang pemerintahan, militer, perpajakan, perhubungan, pertanian, termasuk dalam sistem irigasi atau pengairan pada saat itu. Akan tetapi, kepentingan-kepentingan yang disampaikan tadi seperti militer, perpajakan, perhubungan, dan pertanian ini adalah sebagai bentuk dari kehendak dari keluarga Fir'aun ya, untuk memenuhi kepentingan dewanya waktu itu, karena Fir'aun pada zaman Mesir kuno ini dianggap sebagai dewa. Selanjutnya yang keempat, zaman pada masa Tiongkok kuno. Tidak jauh berbeda, Tiongkok kuno mulai berkembangnya sistem administrasi kepegawaian. Yang selanjutnya, yang kelima, pada Romawi kuno, hampir sama dengan Tiongkok kuno. Selanjutnya yang ke-6, Yunani kuno. Yang ke-6, Yunani kuno. Di sini mulai muncul istilah demokrasi yang berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos, yang berarti rakyat dan kekuasaan, sehingga kekuasaan berada di tangan rakyat. Inilah yang menjadi cikal bakal demokrasi yang kita gunakan hingga pada saat ini. Banyak negara tersebar di seluruh dunia menggunakan sistem demokrasi. Itu berasal dari zaman Yunani kuno. Itu tadi pada tahap prasejarah atau yang berakhir pada 1 sebelum Masehi. Selanjutnya kita masuk pada tahap sejarah, dimulai dari 1 Masehi sampai tahun 1886. Pada zaman ini administrasi berkembang lebih pesat lagi karena para cendekiawan terjun dalam bidang administrasi. Pada zaman ini timbul 3 kelompok yang bisa disebut sebagai kaum, yaitu yang pertama kaum Kemeralis di Jerman dan Australia, yang kedua kaum merkantilis dari Inggris, dan yang terakhir kaum fisiokrat dari Prancis. Perkembangan semakin pesat karena pada zaman ini telah timbul adanya revolusi industri. Kita tahu revolusi industri di Inggris itu telah membawa dampak besar bagi dunia yang dapat mengubah segala kebijakan di segala bidang yang ada di dunia ini. Yang selanjutnya kita membahas yang tahap pada fase zaman modern. Pada zaman ini, administrasi mulai dikenal sebagai ilmu, tidak hanya sebagai seni. Karena pada zaman itu yang dipelopori oleh Taylor, seorang pria sarjana pertambangan di Amerika Serikat, mulai mengadakan penyelidikan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. Pada saat Taylor melakukan penyelidikan ini, dia bertemu seorang ahli pertambangan yang bernama Henry Fayol yang bekerja pada salah satu perusahaan tambang di sana. Pada saat itu, perusahaan yang tempat bekerja Henry Fayol ini mengalami kebangkrutan atau terancam kehancuran. Sebagai seorang ahli fikir, Fayol mencari sebab-sebab dari kegagalan tersebut. Dari teori-teori dan ide gagasan yang ia temukan, kemudian ia terapkan di perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut berhasil selamat dari kehancuran. Karena besarnya sumbangan yang diberikan kedua tokoh itu terhadap administrasi, maka Taylor diberi julukan sebagai Bapak Gerakan Manajemen Ilmiah, sedangkan Henry Fayol diberi julukan sebagai Bapak Teori Administrasi Modern.
Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pengantar ilmu administrasi negara, ruang lingkup, beserta sejarah singkat. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.